Halo, ketemu lagi dalam bahasa Indonesia. Salah satu dari kalian menanyakan gimana nasib Kalawet dan semua yang saya bangun di Indonesia nanti setelah saya meninggal. Sebenarnya pertanyaan ini sering saya dapat khususnya dari orang yang dukung Kalawet. Jadi kita sekarang kan buat kawasan konservasi sudah ribuan hektar. Ada 80 karyawan yang tergantung sama Kalawet, ratusan satwa. Wajar ada pertanyaan itu. Dan khususnya untuk kawasan-kawasan yang Kalawet bangun kan pertanyaan pertama adalah apa yang akan terjadi sesudah Shaninya meninggal. Walaupun bukan sesuatu yang menyenangkan untuk dibahas, saya belum punya rencana untuk mati. Tapi jujur itu wajar. Saya sendiri sejak hari pertama saya menerima satwa itu sudah ada pikiran itu di kepala saya. Tantangan pertama adalah memulai satu program. Tantangan kedua yang paling berat adalah membuat program itu berlanjut terus hingga setelah pun saya meninggal nanti, program Kalawet dengan semua kegiatan-kegiatan tetap berlanjut. Jaminan tidak ada. Saya tidak bisa pastikan karena setelah saya meninggal ya saya tidak akan ada untuk pastikan hal itu. Tetapi kita bisa mempersiapkan. Pertama, Kalawet bukan saya sendiri. Adapun satu orang di Prancis yang kerja untuk Kalawet, yang tahu semua hubungan antara para donatur dan Kalawet di lapangan. Di sini sendiri saya tidak sendiri dengan semua teman-teman yang sudah begitu lama kerja di Kalawet. Ada beberapa orang yang benar-benar paham keseluruhan untuk Kalawet bisa jalan sendiri. Sudah dibuktikan sebenarnya. Kenapa saya bisa membuat program lebih dari satu, ada di Sumatera, ada di Kalteng? Karena sekali lagi, dari awal saya membangun dan program-program tersebut mandiri, bisa berjalan sendiri. Tetapi memang dari segi pendanaan masih tergantung sama saya. Ada banyak yang menjawab, oh jangan khawatir, Shani punya anak. Jadi anak yang akan teruskan nanti. Mungkin atau mungkin tidak. Sebagai ayah, tidak mungkin saya bebanin, langsung tugasin dari sejak kecil. Kamu, saya besarkan untuk kamu nanti kerja di Kalawet ya. Lanjutkan kerjaan Bapak. Nggak mungkin kan, itu kejam sekali, egois sekali kan saya ngomong seperti itu. Kamu tidak boleh punya mimpi sendiri. Kamu harus kerja di Kalawet, kamu harus, tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi terserah mereka. Mungkin mereka akan lanjutin. Karena mereka memang hidup di lingkungan yang seperti ini dari kecil kan. Tetapi kalau salah satunya mau jadi pilot seperti Enzo, anak saya yang paling kecil mau jadi, ya saya akan bangga sekali kalau dia jadi pilot dan tidak melanjutkan kegiatan Yayasan Kalawet. Itu terlalu egois sekali lagi ya. Kalau saya itu wajibkan mereka untuk melanjutkan usaha apa-apanya. Tetapi memang satu pilihan bisa jadi seperti itu. Dan sekarang kita coba beberapa tahun sekali buat satu rapat dengan emergency response. Apabila besok saya meninggal, apa-apa yang harus teman-teman lakukan untuk tetap menjalankan hubungan dengan para donatur, tetapi bukan sesuatu yang mudah. Jadi untuk jawab pertanyaan kalian yang menanyakan gimana nanti, kita bisa coba mempersiapkan diri. Tetapi jaminan bahwa semuanya akan berjalan mulus dan semuanya akan, saya tidak ada. Yang pasti, kalau dari sejak kita mulai buat sesuatu yang baik, kita udah mempertanyakan bagaimana kelanjutan nanti sesudah saya meninggal, dan terlalu banyak berpikir, ujungnya tidak kita akan lakukan. Kita tidak akan berani lakukan. Terus terang saya tidak tahu. Yang pasti, saya bersama tim saya, kami mencoba untuk membuat hal baik. Kami coba membantu satwa liar, alam, masyarakat yang tergantung dengan alam. Andai semua ambruk pada saat satu hari nanti karena saya meninggal atau kejadian yang lain, minimal sampai titik itu kami lakukan hal baik. Saya percaya benar bahwa yang terpenting bukan tujuannya, tetapi perjalanannya. Jadi yang terpenting adalah usaha dan pesan yang kita sebarin di sekitar kita pada saat kita berbuat baik. Itu yang terpenting. Pesan yang kami kirim ke masyarakat pada saat kita menyelamatkan satwa. Semua yang menyaksikan. Pesan yang kita kirim ke masyarakat pada saat itu, kenapa kita care, kenapa kita ingin menyelamatkan satwa itu. Atau tentang hutan.
bagaimana usaha kita, dana kita yang luar biasa, dukungan dari para donatur yang luar biasa untuk coba amankan satu wilayah untuk melindungi semua orang hutan di dalamnya misalnya. Jaminan 50 tahun mendatang, 100 tahun mendatang, saya tidak tahu. Tetapi perjuangan untuk bisa menyelamatkan semua itu dan energi yang kita sebarin di sekitar kita, pesannya itu yang terpenting. Dan itu yang saya pegang. Karena sekali lagi kalau kita terlalu pikir panjang, oh, gimana kalau ini, gimana kalau itu, nanti gimana, kita tidak akan buat. Karena kita tidak akan berani. Harus ada satu titik di mana udah saya lakukan. Kita lihat saja nanti. Kita persiapkan diri, kita pikir dengan matang, tetapi kita tidak bisa. Siapa yang pernah pikir masalah corona misalnya? Nggak ada kan? Itu salah satu contoh. Jadi kita bisa mempersiapkan diri, tetapi kita tidak bisa antisipasi segalanya. Kita harus pegang bahwa yang terbaik pada saat saya lakukan hal baik. Tidak ada yang lebih baik dari menyelamatkan kehidupan kan, menyelamatkan satwa liar, menyelamatkan alam. Pesan yang kita kirim di sekitar kita itu luar biasa. Dan itu yang kita harus pegang. Kita sedikit di skala kita tidak sombong. Di skala kecil Yayasan Kalawet, kita membuat dunia ini sedikit lebih baik. Dan itu sudah cukup. Walaupun sekali lagi saya tidak bisa jamin 100% bahwa ya semuanya akan berjalan mulus nanti pada saat saya sudah tidak ada nanti. Terus terang saya tidak tahu. Saya hanya bisa berusaha antisipasi dan kita lihat saja nanti. Tetapi jangan pernah berhenti ambil resiko. Karena kalau kita mau berkembang, pasti kita mengambil resiko. Resiko yang terpikir. Bahaya-bahaya yang kita hadapi, kita kalkulasi, kita benar-benar melakukan perhitungan yang matang. Tetapi jangan sampai kita berhenti mengambil resiko. Karena pada saat kita berhenti mengambil resiko, kita akan berhenti berkembang. Itu kunci keberhasilan menurut saya. Ya mungkin teman-teman pengen nanggapi seperti apa persiapannya. Andai satu hari saya tidak ada, silakan di komen-komennya. Oke, thank you banget. Dan kita ketemu lagi ya dalam video berikutnya dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa tetap bisa nonton video yang lain, para motor dalam bahasa Inggris, atau video hari Senin yang dalam bahasa Prancis. Selalu ada teks Indonesia juga. Thank you dan sampai ketemu.